Hai guys, welcome back to Perseman, masih bersama dengan si Victor. Setelah di beberapa episode sebelumnya, kita membahas bahwa ada 3 buah agama yang lolos kriteria sebagai agama yang benar, yaitu adalah Kristen, Islam, dan juga Judaisme. Nah, di seri video kali ini kita akan membahas mengenai kebenaran ajaran agama Kristen berdasarkan kitab sucinya, yaitu adalah Alkitab. Di part pertama kali ini, kita akan lebih baik membahas mengenai kebenaran Alkitab dari sumber non-Kristen atau sumber di luar orang Kristen, sehingga kita bisa melihat dengan lebih objektif. Dan pendekatan yang akan lebih baik dipakai adalah pendekatan historis dan juga ilmiah. Saat kita berbicara mengenai sumber non-Kristen, maka sumber yang kita gunakan adalah sumber yang berasal daripada zaman yang dekat dengan kehidupan Yesus, yaitu adalah sumber yang berasal dari abad pertama sampai dengan abad ketiga. Nah, salah satu sumber terbesar yang berbicara mengenai kehidupan Yesus datang dari seorang Yahudi bernama Josephus. Flavius Josephus hidup dari tahun 37 Masehi sampai dengan 100 Masehi, di mana ia merupakan sejarawan terbaik Yahudi pada masanya. Josephus mulai menuliskan karya historisnya di Roma, di mana pada waktu itu ia bekerja sebagai sejarawan untuk Kerajaan Romawi pada waktu itu. Josephus menuliskan beberapa karya terbesarnya, salah satunya adalah autobiografinya, serta 2 karya lainnya yang besar dan juga terkenal. Salah satu karya yang terkenal berjudul Antiquities of the Jews, yang ia selesaikan pada tahun 93. Dan di jilid ke-18, bab 3, section 3, Josephus yang merupakan seorang penganut Judaisme dan bukan Kristen, menuliskan seperti ini. At this time, the time of Pilate, there was a wise man who called Jesus. His conduct was good, and he was known to be virtuous, and many people from among the Jews and the other nations became his disciples. Pilate condemned him to be crucified and to die. But those who had become his disciples did not abandon his discipleship. They reported that he had appeared to them 3 days after his crucifixion, and that he was alive. Accordingly, he was perhaps the Messiah, concerning whom the prophets made recounted wonders. Dan itu bukanlah satu-satunya, di mana Josephus menuliskan mengenai Yesus. Di buku yang sama, pada tahun 62, Josephus menuliskan bahwa gubernur Romawi pada waktu itu, yang bernama Festus meninggal, dan terjadi status quo di pemerintahan selama 3 bulan sebelum penggantinya yang bernama Albinus datang ke Judea. Lalu Josephus menuliskan seperti ini. Festus was now dead, and Albinus was but upon the road. So he, Ananus the high priest, assembled the Sanhedrin of the judges, and brought before them the brother of Jesus, who was called Christ, whose name was James, and some others, or some of his companions. And when he had formed an accusation against them as breakers of the law, he delivered them to be stoned. Jadi, di sini kita tidak hanya mendapatkan referensi mengenai kehidupan Yesus di abad yang pertama, tapi juga konfirmasi mengenai saudara Yesus yang bernama Yakobus, yang tidak disukai oleh pemimpin Yahudi pada waktu itu. Dan ini kemungkinan besar disebabkan karena Yakobus adalah pemimpin agama Kristen dari gereja mula-mula di Yerusalem, sebagaimana tertuliskan di Perjanjian Baru. Selain Josephus, ada 9 sumber non-Kristen lainnya yang menuliskan mengenai kehidupan Yesus, dan ini sejalan dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Sumber tersebut adalah Talus, Tacitus, Pliny the Younger, Bar Serapion, Phlegon, Suetonius, Celsus, Lucian, dan Jewish Talmud. Tentu kita tidak akan punya waktu untuk membahas semuanya, tapi saya akan membahas secara singkat beberapa di antaranya. Tacitus, salah satu sejarawan Romawi yang hidup dari tahun 56 Masehi sampai dengan 120 Masehi. Di dalam salah satu bukunya yang berjudul Annals, dia menceritakan mengenai kebakaran yang pada waktu itu terjadi di Roma pada tahun 64, di mana dia menyalahkan orang Kristen sebagai dalangnya. Dan di buku Annals bab ke-15, section ke-44, dituliskan seperti ini. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name has its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hand of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a most mischievous superstition. Those, checked for the moment, again broke out not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome. Sumber lainnya bernama Pliny the Younger, yang hidup dari tahun 62 sampai dengan 113 Masehi, di mana ia merupakan gubernur Romawi untuk daerah Bitania di Asia Minor. Di dalam salah satu suratnya untuk seseorang yang bernama Trajan, di mana konteksnya adalah pada waktu itu ia sedang meminta nasihat untuk bagaimana menghukum orang-orang Kristen sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerahnya. Ia menuliskan seperti ini. They were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they sang in alternate verse a hymn to Christ as to a God, and bound themselves by a solemn oath
not to any wicked deeds, but never to commit any fraud, theft, or adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it up. After which it was their custom to separate and then reassemble to partake of food, but food of an ordinary and innocent kind. Sumber lain yang tidak kalah menarik datang dari seorang yang bernama Lucian, karena ia bukan hanya non-Kristen, tapi dia juga anti-Kristen. Ia juga merupakan seorang satiris ataupun orang yang suka menuliskan karya-karya satir, di mana ia hidup dari tahun 125 Masehi sampai dengan 180 Masehi. Dalam salah satu karyanya, ia menuliskan seperti ini. The Christian worship a man to this day, the distinguished personage who introduced their novel rites and was crucified on that account. It was impressed on them by their original lawgiver that they are all brothers from the moment that they are converted and deny the gods of Greece and worship their crucified sage and live after his law. Tanpa menggunakan Alkitab, kalau kita hanya menggabungkan ke 10 sumber ataupun referensi non-Kristen ini, kita akan mendapatkan 12 poin berikut ini. Yang pertama, Yesus hidup di masa kekuasaan Tiberius Caesar. 2. Ia menjalani kehidupan yang saleh atau virtuous life. 3. Ia melakukan banyak keajaiban atau miracle worker. 4. Ia memiliki saudara bernama Yakobus. 5. Ia disebutkan sebagai Mesias. Yang keenam, ia disalibkan di bawah perintah Pontius Pilatus. 7. Ia disalibkan menjelang hari Pentakosta atau Jewish Passover. Kedelapan, kegelapan dan gempa terjadi saat ia meninggal. Yang kesembilan, murid-muridnya percaya bahwa ia bangkit dari maut. Yang ke-10, murid-muridnya rela mati demi kepercayaannya. 11. Kekristenan menyebar sangat cepat sampai ke Roma. 12. Murid-muridnya menolak menyembah dewa dan dewi Romawi dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi, dari poin-poin tersebut, kita bisa melihat bahwa betapa banyaknya informasi yang kita bisa dapatkan mengenai kehidupan Yesus tanpa menggunakan Alkitab ataupun sumber Kristen lainnya. Dan kita juga bisa melihat bahwa poin-poin tersebut berjalan seiring ataupun sejalan dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Dan seharusnya ini membuat kita menjadi semakin yakin dengan kebenaran Alkitab. Oke guys, so sekian dulu buat part pertama kali ini. Di part kedua nanti kita akan membahas mengenai keakuratan dari original manuskrip ataupun naskah asli Alkitab dengan Alkitab yang kita miliki saat ini. So, jangan sampai dilewatkan ya. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, thank you guys for watching. See you in another episode. God bless.